Ya lah, semua sudah dibahas ini soal naturalisasi diaspora, semuanya lah. Itu menurut saya stop lah banding-bandingkan STY dengan Patrick Kluivert yang sekarang. Hentikanlah bandingkan-bandingkan. Saya nggak setuju kalau Sintayong nggak punya jasa. Ada jasanya, Mas. Ya, ini akan dikenang terus-terusan kan? Karena prestasinya belum tentu bisa diulangi 30. Belum tentu bisa diulangi 34, seperti itu. Artinya, ya, kita harus bicarakan masa depan, bicarakan Kluivert. Jadi coba tolong itu debut di bawah bayang ST. Saya curiga nih judul dikasih sama Bung Towel. Tapi sayangnya, model saya yang berkarir sebagai jurnalis, lalu jadi pengamat, sama seperti Bung Joy, Kluivert tanpa harus diomongin kursi panas itu. Bung Toel itu siapa, Coach? Saya dengar-dengar dia itu komentator bola ya. Bukan mafia kan? Atau mafia bola? Saya nanya dong. Nggak tahu juga ya. Satu orang lah itu ya. Ya, dan kenapa kok di media nasional sayangnya gitu ya? Harusnya punya fungsi filter gitu. Oke, lu sekali kecolongan bahwa musik. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda Fan. Timnas Indonesia dalam hal ini dalam pertarungannya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan melanjutkan sebuah pertarungan sengit dari mana laga krusial akan tanah gesit ini. Dan tentunya sahabat-sahabat Garuda kita telah melihat bagaimana daftar pemain yang dirilis oleh PSSI melalui media sosialnya. Namun sahabat-sahabat Garuda, apapun yang dibuat dan juga beberapa strategi nantinya Timnas Indonesia itu adalah membuahkan hasil yang maksimal. Kalau kita melihat ya masih ada saja yang mengkritik habis-habisan dan juga masih ada saja yang masih cawe-cawe dan omong-omong belaka. Namun sahabat-sahabat Garuda, mari kita sebagai para pemain ke-12 memberikan dukungan sepenuhnya, mendukung Timnas Indonesia dari 100% menjadi 110%. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita patahkan dan mari kita bantah beberapa narasi yang begitu panas. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Bisa gitu, Cok. Kenapa masih ada yang walaupun ST-nya udah selesai tapi masih ada yang nyerang secara personal? Satu orang lah itu ya. Ya, dan kenapa kok di media nasional sayangnya gitu ya? Harusnya punya fungsi filter gitu. Oke, lu sekali kecolongan bahwa musik mungkin oke, ini orang harusnya ngomong yang nggak seharusnya diomongin gitu, bahwa lu mau bicara bahas sepak bola, bahas sepak bolanya aja. Yang namanya lagi bagus dipuji, lagi jelek dikritik. Tapi ada lagi beberapa publik emang seneng penyerangan secara personal tuh ada. Itu menjadi drama dalam tanda kutip yang ternyata menyenangkan untuk dilihat. Udah lu bicara sepak bolanya aja. Bagus, sebut bagus, jelek, bilang jelek. Begitu event bagus pun lu anggap jelek dan ternyata menyerangnya secara personal, harusnya media tidak lagi mengundang orang itu. Ternyata ada yang secara rating, orang ini menghasilkan rating. Jadi mungkin itu yang dilihat gitu. Padahal kalau secara fungsi jurnalistik harusnya filtering sebuah on screen itu harusnya menjadi sebuah hal yang diperhatikan, atau memang agenda settingnya seperti itu. Bung Toel itu siapa, Coach? Saya dengar-dengar dia itu komentator bola ya. Bukan mafia kan? Atau mafia bola? Saya nanya dong. Nggak tahu juga ya. Tapi Bung Toel itu teman kita lama. Kita 2010 sama dia ke Eropa ya, nonton bola. Ke Spanyol. Jadi udah teman kita lama. Gue udah kenal dia udah lama banget lah. Gue juga bingung kenapa dia jadi berubah sekarang. Tapi apa di belakang itu gue nggak tahu. Cuman untuk gue sih gini, beda pendapat is okay, karena pendapat gue pun juga sering berbeda. Ya, pasti. Tapi harus ada correlate dengan isunya dong. Dan gue merasa dia itu udah absurd alasan-alasannya. Gue kalau berapa kali gue ditelepon sama TV, gue fair aja, gue buka aja di sini. Gue bilang gue mau datang, tapi gue nggak mau ada dia. Nggak mau ada ya Bung Toel. Ini sekali lagi bukan masalah pribadi, tapi gue merasa nggak nyambung diskusinya. Jadi bukan diskusi ya? Bukan diskusi untuk gue. Ya lah, semua sudah dibahas ini soal naturalisasi diaspora, semuanya lah. Itu menurut saya stop lah banding-bandingkan STY dengan Patrick Kluivert yang sekarang. Ayo kita dukung Peter, tantangannya berat. Harapan kita
ke depan tim ini lebih bagus lagi, tim nasional kita, dan lolos. Hentikanlah bandingkan. Saya nggak setuju kalau Sintayong nggak punya jasa. Ada jasanya, Mas. Pasti itu, ya. Tetapi pergantian pelatih dimanapun itu Arab Saudi ganti pelatih kok, gitu. Jadi wajar-wajar, Australia juga wajar-wajar saja gitu. Apa sih mau ganti pelatih itu? Apa sih tujuannya? Federasi mau tim ini lebih bagus dan lolos ke Piala Dunia. Itu yang kita dukung, bos. Udah jangan balik lagi ke STY lagi loh. STY kita respect sama STY, dia punya jasa. Itu pasti gitu loh. Tinggal bagaimana sekarang harapan kita dengan persiapan yang mepet ini, pelatih yang baru ini, Peter ini, bisa memaksimalkan nanti dan seterusnya, pertandingan seterusnya lebih baik lagi dari STY. Itu yang paling penting. Udah jangan balik ke belakang lagi. Sudahlah gitu. Kenapa STY lagi dibawa di sini? Nggak ada. Dan beliau kita respect sama STY. Mereka jasanya juga banyak. Beliau jasanya banyak, dan beliau dan kawan-kawan. Dan sekarang kita sokong ini Patrick dan kawan-kawan juga gitu loh. Tujuan kita apa sih? Kita ke Piala Dunia, itu aja. Jadi soal pembinaan sudah dibahas semua. Saya setuju lah semuanya ini. Tapi kalau membandingkan STY dengan Patrick, saya bilang ini nggak fair gitu. Ayolah kita dukung tim nasional kita. Mudah-mudahan nanti kita minimal 1 poin dan atau 3 poin. Itu saja. Terima kasih. Soal komposisi naturalisasi nggak masalah, Coach. Soal komposisi naturalisasi, dominasi nanti pemainnya. Tadi sudah dibahas sama Bung Joy. Pembinaan. Saya setuju. Kebetulan saya kan juga ngajar pelatih saya. Saya instruktur juga. Instruktur pelatih sudah kita perbanyak di departemen teknik, ya kan? Harusnya mereka juga ada kerjaan, ada tempat untuk membina anak-anak itu gitu. Jadi saya support Bung Joy ini. Kompetisinya harus jelas, ya. Pembinaan usia dini harus diperhatikan. Kompetisi Liga 1, Liga 2, Liga 3, Liga 4 juga harus dibenahi gitu loh. Tapi kan ini topiknya Piala Dunia. Ayo kita sokong Peter Clever ke depan. Mudah-mudahan kita lolos ke Piala Dunia. Itu aja. Cukup komentar sebelum ke Bung Andri. Saya sih setuju bener apa yang dikatakan Coach Banur, apalagi dulu ini kan timnya beliau ini yang kita sebut-sebut hampir lolos Piala Dunia 86. Waktu itu kita hampir lolos. Cuman Asia jatah cuma 2. Ini sekarang berapa jatah? Iya, 8. Kami dulu. Bukan saya anti naturalisasi, kami di lokal semua. Hampir aja. Kalau kita menang sama Korea, tapi siapa yang mau menang sama Korea gitu kan? Gitu loh. Hampir lolos kita waktu itu. Kita juara subgrup Asia. Grup 3B. Ya. Jepang sana. Dan cuma 2, bos. Ini 8 loh. Makanya ini momentum yang, kesempatan yang besar kita ke Piala Dunia. Ayo kita support tim nasional yang sekarang. Terima kasih. Oke. Bung Ucup. Iya, sebetulnya kita belum pernah sedekat ini ke Piala Dunia kan. Jadi kalau kita selalu bersepakat bahwa kita ingin melihat, ya maksudnya 2 babak lagi kan, hampir sama gitu. Dan waktu itu peserta cuma 2. Nah kalau saya ginilah, tahun 2012 saya pernah bikin film yang cerita Indonesia lolos ke Piala Dunia. Ya tapi bukan dengan pemain diaspora sih, tapi intinya dengan impian lah, sebuah universe yang saya ciptakan sendiri. Waktu saya kecil saya selalu sebelum kemudian jadi filmmaker, saya suka nulis cerita-cerita Indonesia ke Piala Dunia. Jadi kalian ini kalah lah sama Ai. 8 bulan udah duluan nulis. Ketika timnya Bang Banur kalah 1-4 di GBK, saya ingat itu saya nonton dari stadion pulang, saya bikin catatan tuh Indonesia ke Piala Dunia. Nggak pernah kejadian. Jadi kalau hari ini lolos, ya saya senang-senang aja. Karena kan memang semua orang pengen, apalagi anak-anak yang muda-muda yang bilang seumur-umur pengen lihat negara di Piala Dunia. Saya duluan dari mereka kan. Pengen lihat apa? Rizky Ridho nekel Messi gitu. Nggak mungkin. Miss Gilgers. Jadi ya maksudnya poinnya adalah apakah semua kita mendukung? Ya kita mendukung. Kita mendukung semua kan. Dan kita akan punya kebanggaan bahwa bendera itu ada di stadion, nyanyi bareng-bareng. Jadi memang sudah tidak pada tempatnya lagi kita membicarakan STY ini. Seneng nih berdua, apalagi Bang Toel. Saya curiga Bang Toel datang ke sini karena STY ya. Oke, saya berani. Sebut-sebut lagi Bang Toel. Ya, jadi artinya itu tujuannya kan. Federasi salah satu tugasnya kayaknya adalah membuat timnasnya mencapai persen tertinggi. Nah, ini targetnya. Dan kita semua akan tahu lah kalau hari ini tim ini ke Piala Dunia, ini akan dikenang terus-terusan kan? Karena prestasinya belum tentu bisa diulangi 30, belum tentu bisa diulangi 34 seperti itu. Artinya ya kita harus bicarakan masa depan, bicarakan Cliver. Jadi coba tolong itu debut di bawah bayang ST. Saya curiga nih judul dikasih sama Bung Toel. Bung Toel, ada bukan ya Bang ya? Bukan kan ya Bang ya? Bukan judul dari Bung Toel. Ya sama sekali bukan. Itu kan gak perlu dijawab juga. Gitu loh. Tapi sebetulnya menarik.
Kan tadi Ucup bilang kita semua mendukung. Iya, tapi sayangnya model saya yang berkarir sebagai jurnalis lalu jadi pengamat sama seperti Bung Joy, kita berpikirannya nggak cuma mendukung gitu loh. Kami mau mengingatkan, kami mau bersuara kalau misalnya supaya ingat gitu loh. Bukannya PSSI-nya nggak ingat, nggak tahu, bukan. Mendukung bukan berarti mengingat STY ya. Ya. Nggak mengingat STY. Iya, jangan STY. Katanya jangan STY lagi. Ya sudah, jangan ingat yang sebelum-sebelumnya. Pelatih emang senang begitu. Jadi maksudnya gini, berarti ya. bukan nggak ngerti lah namanya football development segala macem. Tapi ini sesuatu yang memang jadi mimpi gitu loh. Jadi mimpi yang pokoknya harus diambil. Nah, saya sendiri nggak ngelihat cuma itu. Tadi Pange udah jelasin memang sekarang publik, awam, netizen atau siapapun hanya mau menang lolos. Oke, betul. Makanya Kluivert tanpa harus diomongin kursi panas itu. Target 2 pertandingan Maret ini minimal 4 poin. Tapi apakah menang juga jadi hambatan? Menurut saya enggak. Menang pun punya peluang kita untuk menang dengan materi seperti ini. Ditambah-tambah lagi. Pange bilang Australianya B aja sekarang bener. Ini bukan Australia generasinya Tim Cahill, Mark Viduka, Mark Schwarzer, Harry Kewell. Kalau Australianya itu kelar kita. Tapi ini Australianya ya mirip-mirip lah. Apalagi kalau mainnya kayak Graham Arnold waktu 0-0 di GBK. Itu aja kita harus dengan pertolongan Martin Paes. Makanya yang saya mau lihat besok adalah selain kita berharap menang, pendekatan mainnya seperti apa? Lebih positifkah? Lebih tidak boringkah? Hanya sekedar turun duduk, retreat, counter attacking gitu aja? Atau harusnya lebih bagus Bang Toel. Itu dia. Kalau sama-sama saja buat apa ada pergantian pelatih? Makanya saya pancing masuk barang itu kan? Harapannya Masuk, seperti Dara. itu. Masuk. Gitu. Jadi ada analisis. Kenapa pelatih Santeyong digantikan? Betul. Harapannya federasi kan mainnya lebih atraktif, lebih bagus dan pasti menuju Piala Dunia. Itu kan harapannya. Cocok, Coach. Iya, sudah. Jadi kita punya pembicaraan yang lebih naik tuh. Kita mau lihat pendekatan taktikalnya. Lebih konkret lagi apa sih buat awam walaupun nanti ada pelatih? Apakah besok dia mau main dengan 3 back atau dengan 4? Kan itu juga pertanyaan yang menarik atau sesuatu yang kita menantikan menarik supaya apa? Ada vitamin kita sebagai publik bola, pecinta bola gitu loh. Kalau sekedar mimpi Piala Dunia semua juga mimpi gitu loh. Cuma kalau boleh saya bicara sejak kecil, saya doyan bola, Piala Dunia 78 Mario Kempes, 82 Paolo Rossi, 86 Maradona, 90 Lothar Matthäus gitu. Yang saya nggak berani mimpi sejujurnya Indonesia ke Piala Dunia. Karena yang saya mau lihat di Piala Dunia adalah pesepak bola anak bangsa itu yang ada dalam pikiran. Laga Australia versus Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin mendekati hari H dan suasana makin panas. Di satu sisi, timnas Indonesia datang dengan persiapan matang dan skuad terbaik. Di sisi lain, Australia justru dihadapkan pada badai kritik dari supporternya sendiri. Ketika Tony Popovic mengumumkan daftar pemainnya akan menghadapi Indonesia pada 20 Maret di Sydney, gelombang kekecewaan langsung muncul. 2 penyerang yang dinilai bisa merepotkan Indonesia, Nestori Irankunda dan Noah Botik justru tak dipanggil. Ditambah lagi, 11 pemain utama Australia absen karena cedera. Sementara itu, Patrick Kluivert membawa skuad terbaiknya dengan persiapan strategi yang sudah matang. Garuda datang dengan percaya diri tinggi, mengincar poin penting untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. And talking about many fans and huge stages, there's a national break coming up, and I don't know actually if you've been picked or if the selection has been, and if you're playing, what's going on? Yeah, I've been picked. We face Australia and Bahrain, 2 big games for us because we tied 1 point to Australia, I think it was, and yeah, we can create great heights with Indonesia. We have a new technical staff, and yeah, let's see how far we can go. But yeah, exciting times, and let's see how far we can go with it. And another almost gigantic switch from Denmark, Europe, and then that. Yeah, I have to fly to Sydney on Monday, so it's going to be a huge difference. But that's also nice. I think playing for the national team in countries like Australia now, going for a chance because that's what we should do. So. They've had a few new players enter their side. What are you expecting from them compared to September?
they'll be a great team, obviously, and I'll just sort of focus on trying to contribute as best as I can to the team, and however that is, I'll just give it my best and try and help. Any side, Indonesia, chasing your tails, I guess what are you expecting from them, knowing that they now have 8 big players from that side that you saw in September? Yeah, look, I think as a nation they've obviously improved, and I was impressed with them the last time that we played them at their home ground. So they're obviously a nation that at this stage, it's always going to be like that. You're always going to have people chasing your tail, and it's obviously a close group as it is. So yeah, it's a massive game for us, and but that's why we want to play football. It's for these kind of moments. Halo Viva, gimana kabarnya? Ya cuma mau nginfoin aja, bahwasanya kami King Indo udah siap masuk Piala Dunia. Iya, ini kami sudah Garuda calling. Entah nggak tahu kenapa masuk Piala Dunia kita udah feeling. Oh iya, sama ini Viva. Ini beredar isu katanya ada MU versus ASEAN All Star. Itu gimana ya? Masalahnya kan All Star-nya Indonesia semua. Ya udah nanti aku kabar lagi ya. Kami fokus Piala Dunia dulu. Nanti kalau udah masuk baru aku bikin kelas buat tutor adik-adik semuanya. Namun sahabat-sahabat Garuda, ini sebuah pesiwar yang diberikan oleh media-media luar karena terbukti ya semenjak timnas Indonesia yang ditangani oleh PSSI Bapak Erick Thohir bahwa timnas Indonesia semakin melambung dan juga berkiprahnya semakin nyata di Piala Asia, bahkan ya di depan mata sudah ada Piala Dunia, dan kita menunggu saja. Bukan hanya level senior tetapi level junior masih dalam proses, dan tentunya liga-liga kita akan terus menunjukkan bagaimana kekuatan dari Liga Indonesia itu sendiri. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana menurut kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, timnas Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga kita Garuda.